Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan tema kalimat efektif dengan jumlah anggota 6 orang dan saya sendiri, Nur Fauzia Kasmin, sebagai moderator dalam kelompok presentasi kali ini. Adapun nama dari anggota kelompok 9 atau pemateri dari kelompok 9 yaitu pemateri pertama Muswandi, pemateri kedua Mas Riani, pemateri ketiga Rika Yunita Syahril, pemateri keempat Hasriana, dan pembaca kesimpulan yaitu Indira Salsanabila Pasau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi kalimat efektif. Saya persilahkan dengan Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muswandi, saya selaku pemateri pertama. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar secara tepat. Kalimat yang baik pertama kali haruslah memenuhi persyaratan gramatikal. Hal ini berarti kalimat itu harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut meliputi 1. Unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. 2. Aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. 3. Cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Kelengkapan sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat. Oleh sebab itu, sebuah kalimat harus memiliki paling kurang subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap ini harus ditulis sesuai aturan ejaan yang disempurnakan. Kata-kata yang dipergunakan dalam pembentukan kalimat tadi haruslah dipilih dengan tepat. Dengan demikian, kalimat menjadi jelas dan maknanya. Kalimat yang benar dan jelas maknanya akan dengan mudah diimplementasikan orang lain secara tepat. Kalimat yang seperti inilah yang disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat yang efektif harus mempunyai pada pikiran atau pembicara. Hal ini berarti kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini diharapkan tercapai, akan tertarik kepada apa yang dibicarakan dan tergerak oleh apa yang disampaikan itu. Dengan kata lain, kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis, tidak bertele-tele. Penyusunan kalimat efektif sesuai kaidah berlaku harus menggunakan unsur-unsur seperti subjek, predikat, dan diksi yang tepat. Tidak lupa harus memiliki kaidah ejaan yang disempurnakan. Karakteristik yang harus dipenuhi kalimat efektif: yang pertama, kesepadanan dan kesatuan. Kedua, kesejajaran bentuk. Ketiga, penekanan. Keempat, kehematan dalam mempergunakan kata. Kelima, kevariasian dalam struktur kalimat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mas Riani. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan melanjutkan paparan materi dari saudara Muswandi. Langsung saja. Di sini saya membahas mengenai prinsip kalimat efektif. Nah, 1. Sesuai EYD, kalimat memakai ejaan maupun tanda baca yang benar. Nomor 2. Sistematis, mempunyai susunan dan prediksi, kemudian ditambahkan objek pelengkap sampai keterangan. Yang ketiga, hemat kata, kalimat tidak menghamburkan banyak kata dan tidak bertele-tele. Lanjut, yang kedua itu ada unsur-unsur kalimat. 1. Subjek dengan simbol huruf S adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu berupa benda seperti nama orang, binatang, dan tumbuhan. 2. Predikat dengan simbol huruf P adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan objek. Predikat adalah kata-kata kerja. Kemudian nomor 3 ada objek dengan simbol huruf O, adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, sama seperti objek dapat berupa kata benda, pakaian, dan lain-lain. 4 itu ada keterangan dengan simbol huruf K, menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan. Keterangannya dapat berupa tempat, cara, tujuan, waktu, penyerta.
5. Pelengkapan dengan simbol pel adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek. Yang membedakannya adalah tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Lanjut, karakteristik yang harus dipenuhi kalimat efektif adalah 1. Kesepadanan dan kesatuan. 2. Kesejajaran bentuk. 3. Penekanan. 4. Kehematan dalam mempergunakan kata. 5. Kevariasian dalam struktur kalimat. Nah, kesepadanan dan kesatuan. Syarat pertama, kalimat efektif mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau bisa ditambah dengan objek keterangan. Nah, semua unsur itu melahirkan keterpaduan arti yang merupakan ciri keutuhan kalimat. Misalnya, Anda ingin mengatakan Abdurrahman ingin membaca Al-Quran di kamarnya. Kalimat ini jelas maknanya. Hubungan antara unsur subjek Imran Abdurrahman dengan predikat membaca, dan antara predikat dengan objek Al-Quran dan keterangan di kamarnya merupakan kesatuan bentuk yang membentuk kesatuan makna. Akan menjadi lain jika kata-kata itu diubah susunannya menjadi misalkan membaca Al-Quran di kamarnya Imran Abdurrahman. 3. Di kamarnya Al-Quran membaca Imran Abdurrahman. Yang keempat, Al-Quran membaca Imran Abdurrahman di kamarnya. Nah, kalimat-kalimat di atas kabur maknanya karena fungsi kata-katanya tidak jelas. Kemudian subjek dan predikat. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Subjek dalam sebuah kalimat merupakan unsur atau pokok pembicaraan. Nah, perhatikan kalimat berikut. 1. Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin dengan kerja keras penuh keikhlasan. 2. Sabi Khairi Yura mencintai kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Yura Publishing Company membuka cabangnya di Cina. Yang keempat, Ibrahim sangat berbakti kepada bundanya. 5. Masyarakat Gunung Pengilung dihantui bahaya tsunami. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang jelas fungsi masing-masing katanya. Kata berhuruf miring berfungsi sebagai subjek. Nah, predikat dalam kalimat adalah kata yang berfungsi memberitahukan apa, mengapa, atau bagaimana subjek itu. Perhatikan kalimat berikut ini dan bandingkan dengan kalimat nomor 1 sampai dengan kalimat nomor 5 di atas. Nah, nomor 6. Kepada siswa SMA IT Mutiara segera memasuki kelas masing-masing. Nomor 7. Di dalam keputusan Abik untuk berdakwah ke pedalaman Kalimantan mengandung nilai-nilai keimanan yang tinggi. 8. Pada kegiatan hari ini, bahasa yang diadakan SMA IT Mutiara mengundang SMA dan SMP sekecamatan Mandau dan Pinggir. Apakah kalimat di atas baik atau tidak? Dapat kita periksa yang manakah predikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita Syahrir selaku pemateri ketiga. Kelengkapan kalimat. Kalimat efektif harus memiliki unsur kalimat yang lengkap. Kelengkapan unsur harus meliputi subjek, predikat, objek yang harus hadir apabila predikatnya kata kerja transitif dan pelengkap apabila predikatnya kata kerja intransitif. Unsur lain seperti keterangan kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. Contoh kalimat efektif. Ada banyak contoh dari kalimat efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa di antaranya dan perbandingannya dengan kalimat yang tidak efektif. Contoh pertama, Novia membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Kedua,
Anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya adalah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Ketiga, setiap hari Senin, anak-anak upacara bendera. Bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Senin, para anak-anak upacara bendera. Keempat, karena tidak tidur semalaman, dia terlambat datang ke sekolah. Kelima, dia memakai baju merah. Keenam, sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, tugas itu sangat mudah bagi saya. Kedelapan, semua mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah sebelum tanggal 26 Februari 2015. 9. Saya sedang membuat nasi goreng. 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan. Perkenalkan, nama saya Hasriana. Saya akan melanjutkan materi dari Rizka. Contoh kalimat lengkap. Salah, bagi semua siswa diwajibkan membayar iuran. Benar, semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Kebenaran kalimat. Kalimat efektif harus memenuhi kebenaran, yakni hubungan masuk akal antara bagian yang hendak dihubungkan atau penggunaan kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Contoh kalimat bernalar. Salah, waktu dan tempat kami persilahkan. Benar, kepada Bapak dosen kami persilahkan. Penjelasan. Waktu dan tempat kami persilahkan adalah ungkapan yang tidak logis karena waktu dan tempat yang dipersilahkan bukan seseorang yang akan menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Salsanabila Pasau. Saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kelengkapan kalimat sangat menentukan kejelasan tersebut sebuah kalimat. Oleh sebab itu, sebuah kalimat harus memiliki paling kurang subjek dan predikat. Kalimat yang harus digunakan haruslah logis dan dalam diterima oleh akal sehingga mudah dipahami oleh orang-orang. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 9 dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Saya Nur Faiza Kasmin sebagai moderator kelompok 9 berterima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.